kita nggak tahu rasa asin, nggak tahu rasa manis, nggak tahu rasa asam, rasa kecut dan lain sebagainya. Tentu hidup jadi nikmat karena salah satunya ada nikmat pengecap di lidah kita. Maka hari ini kita bersyukur kepada Allah dikasih nikmat lidah, dikasih nikmat pengecap oleh Allah. Tentunya bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah dikasih nikmat lidah? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah. Oh ini servernya beda nih nadanya. Oh kalau nada batu gak gitu ya. Kalau batu Subhanallah walhamdulillah. Ajak lidah kita untuk banyak baca salawat untuk Nabi. Salatullah salamullah Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah alaihi habibillah. Tawassalna billah Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah bi ahlil badri ya Allah. Bu, alhamdulillah. Yang ketiga, ajak lidah kita untuk selalu senantiasa mau membaca Al-Quran. Ada dua pusaka yang diwariskan Nabi untuk kita sebagai umatnya. Apabila kita memegang dua pusaka tersebut, yakin kita tidak akan tersesat dan semoga kita jadi orang-orang yang selamat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasul. Jadi ada dua pusaka yang diwariskan kepada dari Nabi kepada kita sebagai umatnya, dan apabila kita memegang dua pusaka tersebut, yakin kita tidak akan tersesat dan kita akan jadi orang-orang yang selamat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, bentuk syukur kita dikasih nikmat lidah dan pengecap. Perbanyak ucap kalimat yang baik-baik. Jaga lidah kita dan selalu berucap kalimat yang baik-baik. Karena lidah ini dahsyat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang bergantung juga bagaimana dia bisa menjaga lidahnya. Lidah ini dahsyat. Ada orang yang jatuh terpuruk, dia bisa bangkit karena lisan seseorang dengan motivasi. Tapi ada orang yang sedang maju bisa jatuh dan terpuruk karena lisan seseorang dengan fitnahnya. Begitu dahsyatnya lidah. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah kalimat yang baik-baik. Karena sering terjadi pertengkaran suami istri, pertengkaran anak dan orang tua, pertengkaran kita dengan mertua, pertengkaran mungkin kita dengan saudara, pertengkaran antar tetangga, antar warga. Ternyata penyebabnya tidak lain bukan karena tidak mampu jaga lisan. Ibu, alhamdulillah, senang kalau ngaji dekat ibu-ibu, masya Allah. Di mana-mana majelis taklim itu banyak ibu-ibu. Ya Bu, betul nggak? Betul nggak Pak? Coba kita lihat bapak-bapak cuma 2 orang.
Itu juga saya yakin nganterin istri. Mau pulang disuruh isinya tungguin kan pulang. Semangat ibu-ibu kalau ngaji, kan ada lagunya. Pengajian banyak ibu-ibu, arisan banyak. Nah, ibu-ibunya yang kompak. Yang kompak. Coba saya minta ibu-ibu dengan ada yang kompak. Pengajian banyak ibu-ibu, arisan banyak ibu-ibu, keundangan banyak ibu-ibu, yang utang banyak. Ya Allah. Emang semangat ibu-ibu kalau ngaji. Semangat dari mana? Lihat, saya kalau lihat ibu-ibu ngaji seragamnya warna-warni seragam dia. Coba bapak-bapak kalau ngaji kadang baju koko putih itu lagi itu lah. Sholat maghrib itu isya itu, Jumat itu, Idul Fitri, Idul Adha apa gitu. Itu leher kerannya dari yang namanya putih sampai kuning. Dan kalau mikir. Ibu-ibu loh, coba lihat. Semangat dari mana lagi? Ibu-ibu kalau ngaji banyak yang bawa tas. Saya jarang lihat pengajian bapak-bapak bawa tas ransel, saya jarang lihat. Karena ibu-ibu ngaji bawa tas karena tas banyak manfaatnya. Selain naruh handphone, naruh make up, naruh benda, terkadang tas bermanfaat buat naruh makanan sisa. Semahal apapun tasnya, kadang lempar masuk. Risau ikut. Kenapa saya bisa cerita kayak begitu? Karena laporan istri saya. Padahal urusan persiapan ibu-ibu jauh lebih lama di bapak-bapak. Bapak-bapak mah 15 menit udah beres semua semuanya. Ibu-ibu 1 jam belum tentu rapi. Urusan mandi aja bapak-bapak sama ibu-ibu. Ibu-ibu sabun dari atas sampai bawah beda-beda. Bapak-bapak sabun sampai tipis masih dibersih. Sampo saset sampai digencet. Odol sampai dicekik. Sekalinya bapak-bapak mandi satunya habis dia pakai sabun istrinya. Setelah selesai mandi dia cerita sama istrinya, "Mama, tadi aku mandi pakai sabun yang di dalam kok rasanya begini amat ya." Terus istrinya bilang, "Emang tadi papa mandi pakai sabun yang mana?" "Itu yang botol bening." "Ya Allah Pak, itu sabun sirih." Anda saudara-saudara. Bersyukur kita dikasih panjang umur. Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk memperbaiki diri, untuk berbenah, untuk mengumpulkan bekal yang banyak dan terbaik, yaitu bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia kan sudah punya waktunya masing-masing, sudah punya ketentuannya, ajalnya masing-masing. Karena yang namanya setiap yang hidup pasti bakal ketemu dengan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti bakal mati. Yang kaya, yang miskin. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, Ustadz Hafiz, seperti ada kezaliman di dalam. Dan yang namanya ajal tak bisa diakhirkan kalau sesat dan tak bisa dimajukan. Pak Ida aja dulu layas takbiru dan saat layas takbiru. Pak Ida aja dulu. Jadi yang namanya ajal itu nggak bisa diakhirkan kalau sesat dan tak bisa dimajukan. Kalau udah waktunya pasti bakal kebagian mati. Kadang mati itu suka mendadak. Betul kan? Ada ibu-ibu pagi masih nyapu, siangnya mati. Ada yang sorenya masih nyapu, malamnya mati. Itu gak aneh. Yang aneh, sorenya mati, malamnya nyapu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya nikmat sehat kita belum tentu bisa menghantarkan kita ke surga. Dan kemudian nikmat panjang umurnya kita belum tentu bisa memasukkan kita ke surga. Lalu apa yang bisa memasukkan kita ke surga? La ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nikmat yang lebih istimewa dari nikmat sehat dan nikmat hidup, yaitu nikmat iman. Sehat saja, kalau kita gak ada iman dalam jiwa kita, jangan harap bisa masuk surga. Panjang umurnya